Salam Sang Raja. Bab 32. Hadiah Natal. Meskipun kekuatan Hall berkurang secara signifikan pada saat mencapai bagian bawah dinding pertahanan, itu sudah cukup untuk mempengaruhi kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda mulai meringkik ketakutan, dan mereka kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah, buang air di mana-mana. Ini mengejutkan ketiga ksatria hitam, dan mereka dengan cepat melompat dari kuda mereka. Kamu sialan. Tidak peduli seberapa keras mereka mencambuk kuda-kuda itu, kuda-kuda perang yang terlatih ini tampak seperti kesurupan. Mereka meratap tetapi tidak bisa bangun. Ohohoho, lihat, mereka mengencingi diri sendiri, hahaha. Persetan, bajingan, bawa senjatamu lain kali. Kamu ingin kami menyerah. Kamu pasti bermimpi. Rasakan kapak aku. Cambor tidak akan ditaklukkan olehmu orang rendahan. Kami akan mengajarkan kamu pelajaran hidup yang berkesan. Hahaha, kamu takut. Menangislah ke ibumu. Setelah melihat itu, para prajurit Cambor tertawa terbahak-bahak. Beberapa tentara mulai mengejek mereka, dan beberapa bahkan mengeluarkan kemaluan mereka dan mulai mengencingi ksatria di bawah dinding pertahanan. Ting, ting, ting. Beberapa tentara mulai mengetuk senjata mereka. Suara logam yang perkasa dan kuat sebagai tambahan dari apa yang dilakukan Lampard. Fei menghilangkan semua rasa takut dalam pikiran semua orang. Bahkan prajurit yang paling lemah bersemangat untuk berperang dan ingin membunuh beberapa musuh. Jauh sekali, di seberang sungai Zuli, melihat apa yang terjadi dari jauh. Bahkan ksatria bertopeng perak yang tampak tenang dan santai menjadi sangat marah. Dia mencoba menggunakan negosiasi ini untuk menghancurkan kesatuan di dalam Cambor dan menciptakan konflik di dalam untuk membongkar moral mereka. Bahkan jika Cambor tidak menyerah, kemampuan defensif Cambor akan jatuh ke titik terendah sepanjang masa dan akan lebih mudah baginya untuk menaklukkan kerajaan. Namun, dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Kemarahan dan perilaku bodoh Wan telah melanggar aturan negosiasi yang tidak tertulis di medan perang dan memberi Cambor alasan yang tepat untuk menyerang Wan. Wan tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga memberi Cambor kesempatan untuk merangsang moral mereka sendiri dan menginjak-injak moral musuh. Kotoran. Ksatria bertopeng perak tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa operasi pengepungan kastil Cambor tidak akan semudah yang dia pikirkan. Tuan, tolong izinkan aku untuk membunuh prajurit bintang 3 yang sombong itu. Landes merasa itu adalah kesempatan besar baginya untuk menebus dirinya sendiri. Dia melangkah dan meminta. Beberapa ksatria hitam lainnya juga menjadi tidak sabar saat menyaksikan teman mereka sendiri dibunuh satu persatu oleh tentara Cambor. Mereka merasakan harga diri mereka ketika kaki tangan ksatria bertopeng perak ditantang. Mereka menyatakan keinginan mereka untuk mengepung segera dan mengeksekusi semua orang di Cambor. Tapi, ksatria bertopeng perak memegang kekudusannya dengan erat di tangannya. Persendian pada jari-jarinya memutih karena dia berusaha sekuat tenaga menahan amarah di hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia melambai pada bawahannya dan secara mengejutkan menghentikan mereka. Dia berkata dengan suara berat, "Ikuti perintahku. Hentikan pengepungan sekarang. Kita akan mulai menyerang setelah makan siang." Landes dan para ksatria hitam terkejut. Mereka tidak mengharapkan perintah seperti itu. Kehidupan rendahan itu berada di puncak moral mereka. Jika kita mengepung sekarang, kita akan jatuh ke dalam trik raja terbelakang itu. Ksatria bertopeng perak menunjuk ke arah Cambor dengan menunggang kuda, dan berkata dengan tenang, "Setelah makan siang ketika semangat mereka mereda, itu akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk mengepung. Masukkan semua tangga pengepungan dan mesin ke dalam pertempuran ketika itu dimulai, aku ingin kastil ini ditaklukkan dalam waktu setengah jam. Kita akan mengeksekusinya selama 3 hari setelahnya untuk membalas dendam terhadap prajuritku." Suara tenangnya berubah menjadi raungan ketika dia selesai. Dia membalikkan kudanya dan kembali ke pangkalan. Di tembok pertahanan. Setelah 3 menit, Fei dan Brook saling memandang. Semua orang di dinding pertahanan berpikir bahwa setelah Lampard membunuh ksatria hitam,
musuh akan marah dan akan mulai menyerang dengan agresif segera. Semua prajurit sudah siap untuk itu. Siapa yang tahu bahwa 3 menit telah berlalu dan serangan agresif belum datang? Formasi musuh masih sama, menempati seluruh jembatan. Mereka tidak bergerak sama sekali dan hanya berada di luar jangkauan pemanah. Sial, apa yang terjadi? Fei bingung. Dia bahkan berpikir bahwa kepala komandan musuh telah ditendang oleh seekor keledai. Jadi dia tidak bisa berpikir jernih. Namun, kemungkinan besar dia memainkan trik lain. Brook juga berpikir keras di samping Fei. Dia merasa bahwa niat komandan musuh sulit untuk diperkirakan. Meskipun pengepungan seperti badai yang mereka harapkan tidak terjadi, badai yang lebih besar dan lebih cepat berkembang dalam perdamaian yang berumur pendek ini. Sebagai komandan jenderal yang ditunjuk oleh Raja Alexander, Brook merasa dia memiliki banyak tanggung jawab, jadi dia harus dengan cepat memahami niat musuh. Setelah berpikir sebentar, Brook melihat ke pegunungan yang mengelilingi kerajaan. Untuk memastikan bahwa musuh tidak menyerang dari sisi, Brook memerintahkan beberapa prajurit pintar untuk memeriksa dari puncak 3 gunung, kalau-kalau musuh mengirim prajurit peringkat bintang untuk naik di gunung untuk mengepung dari sisi. 15 menit lagi berlalu. Seiring berlalunya waktu, atmosfer di tembok pertahanan berubah. Fei tiba-tiba menemukan bahwa beberapa terlihat tentara mulai rileks. Cengkeraman pada senjata melonggarkan dan tatapan mereka kehilangan fokus. Jika kondisi para prajurit sebelumnya seperti busur yang ditarik ke atas, mereka sekarang busur yang tidak ditarik sama sekali. Situasinya tidak baik. Moral yang dibesarkan Fei dengan banyak upaya perlahan-lahan menipis karena perilaku aneh musuh. Sialan, mungkinkah ini strategi komandan musuh? Jika memang, Fei gugup, jika ini adalah rencana mereka, maka kita dalam banyak masalah. Ini mengungkapkan banyak informasi. Poin yang paling jelas adalah bahwa komandan musuh jauh lebih pintar dan lebih kuat daripada yang dia harapkan. Dia bisa mengendalikan dirinya dan menangkap pikiran orang dengan sangat baik. Semangat adalah hal yang menarik. Jika komandan menggunakannya untuk keuntungan mereka, itu benar-benar akan menentukan hasil pertempuran. Apa yang harus kita lakukan? Setelah memahami niat musuh, Fei tidak bisa menemukan strategi kontra yang bagus. Jelas bahwa komandan musuh memainkan trik kotor. Meskipun niatnya ditemukan, satu-satunya cara bagi Chambord untuk menggunakan moral yang tinggi untuk keuntungan mereka adalah dengan memulai pertempuran. Namun, bagi Chambord yang memiliki kekuatan militer terbatas, melepaskan keuntungan medan mereka untuk memulai pertempuran itu seperti mencari kematian mereka sendiri. Tetapi jika ini terus berlanjut dan setiap prajurit terus siaga, mereka akan mengalami gangguan di bawah tekanan seperti itu cepat atau lambat. Setelah berpikir sejenak, Fei memanggil Brook ke samping dan memerintahkannya untuk membagi prajurit menjadi 2 kelompok. Ketika musuh tidak mengepung, 1 kelompok akan menjaga dan mengamati tindakan musuh dan 1 kelompok akan beristirahat. Mereka akan berputar setiap 20 menit untuk memastikan kekuatan fisik dan mental setiap prajurit berada pada tingkat standar. Ini adalah rencana terbaik yang bisa dibuat Fei. Setelah 20 menit lagi, matahari sudah terbit ke tengah langit. Sinar matahari memanas. Baju besi tebal, senjata berat dan tekanan mental dari menghadapi banyak musuh membuat para prajurit berkeringat. Fei berdiri di dinding pertahanan dan mengamati musuh lebih banyak lagi, tapi dia merasa seperti mereka masih tidak ingin menyerang sama sekali. Dia memikirkannya, dan memutuskan untuk tidak menunggu seperti ini. Setiap menit dan setiap detik sangat berharga baginya. Dia harus memasuki dunia Diablo sesegera mungkin untuk naik level dan meningkatkan kekuatannya. Itu jauh lebih baik daripada menunggu seperti ini. Dia berbalik dan kembali ke menara pengawal di tembok pertahanan. Dia membiarkan pers yang membawa King's Sword menjaga pintu masuk. Fei sendiri duduk di atas batu dan menutup matanya. Dia berkonsentrasi ketika dia mencoba berkomunikasi dengan suara dingin dan misterius. Dia mendapat respons cepat, kekuatan mental yang mencukupi, memindai gelombang jiwa, dikonfirmasi.
Memasuki dunia Diablo dalam 3, 2, 1, ding, masuk. Fei memilih karakter barbar lagi kali ini. Dia muncul dengan alasan pemakaman di Cold Plains. Mayat Blood Raven tergeletak di depannya. Koin emas dan barang-barang mengelilinginya. Namun, tidak ada waktu baginya untuk mengambilnya. Karena dia memasuki kembali dunia. Monster di tanah pemakaman Ryuj kembali. Banyak Corrupt Rock dan Valen Summons mulai menyerang ketika mereka melihat seseorang muncul di wilayah mereka. Putaran pertarungan lain telah dimulai. Dengan susah payah, Fei menyapu monster di tanah pemakaman lagi. Dia akhirnya punya waktu untuk mengambil barang dan koin. Ketika dia meraih 3 item sihir biru di bawah mayat Blood Raven. Dia memindahkan mayat itu sedikit. Tiba-tiba dia melihat cahaya kuning. Mungkinkah? Fei bersemangat karena itu adalah warna barang langka. Tangannya menggigil saat dia memindahkan mayat Blood Raven. Ada lebih dari satu item langka. Aku pasti beruntung tahun ini. Jadi Santa memberiku beberapa hadiah Natal awal. Ada 3 benda kuning langka. Ada perisai yang memiliki kait hitam di atasnya, pedang berbentuk aneh dan sarung tangan perunggu halus. Ketiga item tidak diidentifikasi. Jadi Fei tidak tahu apa kapasitas sebenarnya mereka. Setelah melihat 3 item kuning, Fei tidak peduli dengan item biru lagi dan melemparkan semuanya ke dalam item slot. Setelah dia mengumpulkan semua koin emas di tanah, dia membuka status karakternya. PS. Item peringkat jenis barang. Warna. Barang normal terendah. Putih. Item ajaib. Biru. Item langka. Kuning. Setel item. Hijau. Barang unik tertinggi. Emas. Bersambung.